Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi di Tengku Ruk Channel. Apa kabar kalian yang bertandang ke channel ini? Selamat datang saya ucapkan kepada anda sekalian walau di mana juga anda berada, dan saya mendoakan semoga kalian yang menonton video ini sentiasa dimurahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan, dan bermohonlah kita agar diberi kesehatan yang berpanjangan. Amin ya rabbal alamin. So, guys, untuk kali ini saya akan react satu tajuk kenapa Rusia ataupun alasan Rusia tidak memasukkan Indonesia sebagai daftar musuh Rusia. Itu dia punya tajuk, guys. Jadi, kalau sebelum ini saya ada react tentang senarai musuh Rusia, guys. Jadi nampaknya di situ tidak ada negara Indonesia. Sedangkan baru-baru ini Indonesia ada menyuarakan. Itu yang saya rasa kenapa Rusia macam berdiam diri. Indonesia mengatakan bahwa hentikan peperangan. Sebab apa? Putin dia ada bagi umum bahwa siapa-siapa yang menghalang Rusia maka itu adalah musuh kepada Rusia. Jadi guys, sebenarnya yang saya nampak di sini hubungan Indonesia dengan Rusia amat rapat sekali, guys, seperti adik dan abang. Jadi guys, ayo kita semak video nih. Dia punya tajuk alasan Rusia tidak memasukkan Indonesia sebagai daftar musuh Rusia. Bukti Rusia adalah teman Republik Indonesia. Jadi guys, sebelum saya lanjut, ini video saya tengok di channel Amanda Channel. So, seperti biasa, mana-mana video yang saya react di channel ini, mohon juga untuk kita support sama-sama channel Amanda Channel ni ya. Tengoklah kepada semualah video-video yang saya react di sini dengan memberi like, komen dan juga subscribe. Jadi untuk kali ini saya tengok daripada channel Amanda Channel. Jadi macam mana Rusia tidak memasukkan apa dia punya info, alasannya saya mau tahu, dan kita juga kena tahu kenapa Rusia tidak memasukkan Indonesia sebagai daftar musuh Rusia. Jadi yuk, saya pun mau tengok, kemecar betul mau tahu info nih guys. Sama-sama kita saksikan video nih. Jom. Halo Bren, kembali lagi di Amanda Channel. Halo. Amanda Channel. Nah, inilah alasan Indonesia tiada di daftar negara tak bersahabat di mata Rusia, Bren. Jadi alasan Rusia tidak menyebutkan Indonesia sebagai musuh. Lebih spesifik, lebih lebarnya karena ini. Simak baik-baik ya, Bren. Indonesia tidak masuk dalam daftar negara yang dianggap melakukan tindakan-tindakan tidak bersahabat dengan Rusia. Alasannya karena daftar ini hanya berlaku bagi negara-negara yang menjatuhkan sanksi terhadap Rusia karena invasi. Seperti dilansir dari Newsweek Selasa tanggal 8 kemarin, daftar negara-negara tak bersahabat itu dirilis pemerintah Rusia pada hari Senin waktu setempat ketika invasi militer yang diperintahkan Presiden Vladimir Putin ke Ukraina memasuki hari ke-12. Oh, ya, saya ada react tuh yang daftar senarai-senarai yang menjadi musuh Rusia. Jadi rupanya 12 hari sudah kan guys, tidak kita sedar 12 hari sudah berlaku peperangan antara Rusia dengan Ukraina nih guys. Wow, yuk kita sambung. Nah, kantor berita Rusia, Tasnews Agency, dalam laporannya menyebut bahwa daftar itu telah disetujui oleh pemerintah Federasi Rusia. Dan ini sangat berbahaya dampak kedepannya, Bren, karena sudah dicatat di Decrypt namanya. Sebagian negara, ada Australia, Albania, Inggris, ada Gibraltar, dan negara-negara lain termasuk Singapura. Nah, Decrypt pemerintah Rusia itu menyebut bahwa negara-negara dan wilayah yang masuk ke dalam daftar dianggap telah melakukan tindakan tidak bersahabat terhadap Rusia, perusahaan Rusia, dan warga negaranya. Jadi kena semua ini, Bren. Yang tidak pro disebutkan tidak bersahabat bagi Rusia sendiri, bagi perusahaan Rusia, dan bagi warga negara Rusia. Negara-negara dan wilayah yang disebutkan dalam daftar telah menerapkan atau bergabung menjatuhkan sanksi terhadap Rusia setelah dimulainya operasi militer khusus angkatan bersenjata Rusia di Ukraina. Disebutkan juga oleh pemerintah Rusia bahwa transaksi bisnis di Rusia yang melibatkan negara-negara yang masuk dalam daftar akan membutuhkan izin khusus dari pemerintah. Langkah ini merespon rentetan sanksi yang dijatuhkan negara-negara barat terhadap Rusia atas invasinya, Bren. Nah, bagaimana menurut kalian terkait alasan Indonesia tidak masuk daftar negara yang tak bersahabat di mata Rusia? Silahkan cerut di kolom komentar. Nah, kenapa Indonesia sendiri tidak menjatuhkan sanksi layaknya Singapura ke Rusia, Bren? Karena pemerintah... Betul. Itu yang sekarang nih, Singapura menjatuhkan sanksi terhadap Rusia
Sedangkan Singapura nih guys, ya berdekatan dengan Malaysia, berdekatan dengan Indonesia ya. Jadi yang saya nampak sekarang nih, kita nih guys dikelilingi ya oleh negara-negara NATO rupanya kan guys. Sejak saya react nih, ada info-info nih, saya mula paham sudah, sedikit paham tentang situasi dunia sekarang nih. Kita nih sebenarnya telah dikelilingi oleh kuasa-kuasa NATO rupanya. Jadi kalau Singapura lagi guys dekat dengan kita tuh guys, bayangkan kalau Singapura buat hal contoh lah kan, macam mana tuh guys kalau saya pun tidak dapat lanjut cakap. Nanti kita simak dulu videonya. Pemerintah Indonesia memandang bahwa Rusia sebagai mitra utama. Nah, inilah Rusia sebagai mitra utama yang menjadikan alasan tidak dijatuhkan sanksi atau menjatuhkan sanksi. Macam mana dia jatuhkan sanksi? Ya, sedangkan Indonesia sejak zaman Soekarno lagi sudah menjalinkan hubungan yang amat baik sekali dengan Rusia. Jadi itu yang saya nampak ketika Indonesia suatu ketika dulu zaman pemerintahan Soekarno ya. Ketika itu apabila Indonesia ingin memiliki alutsista daripada Amerika, Amerika kasih macam dia tidak mau jual sama Indonesia, tetapi yang membantu untuk kelancaran untuk memberi alutsista ataupun penjualan itu adalah daripada negara Rusia guys. Itu telah terbukti guys ya. Itu ada dia punya bukti. Jadi ayo kita lanjut. Banyak pemimpin regional telah menyerukan perdamaian tetapi berusaha untuk tidak memihak dalam konflik. Rusia adalah mitra dagang terbesar ke-9 dari Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara yang kemungkinan menjadi alasan beberapa negara memilih untuk tidak mengkritik Moskow. Sama halnya dengan Indonesia karena mitra dagang. Lebih penting macam sekarang ni pun Malaysia tidak ada jugalah macam sanksi terhadap Rusia. Bayangkan guys, Rusia ni bukan negara yang kaleng-kaleng. Satu kali dia tekan dia punya button tu untuk nuklear yang paling banyak di dunia ni adalah daripada Rusia. Kamu tahu gak tu guys? Penting lagi, Rusia adalah pemasok senjata terbesar di kawasan Asia Tenggara. Mengutip laporan Institut Penelitian Perdamaian Internasional Stockholm yang menyebutkan bahwasannya Rusia adalah pemasok senjata terbesar lah brand di kawasan Asia Tenggara. Makanya Indonesia enggan memberikan komentar atau memberikan sanksi ke Rusia. Itu sebagian alasan. Selain mitra dagang, juga karena persenjataan yang banyak masuk ke kawasan ASEAN. Betul. Nah, usut punya usut, lebih dari 80% Rusia. peralatan militer Vietnam telah disuplai oleh Rusia sejak tahun 2000. Contoh saja Vietnam. Rusia juga telah menjual senjata ke Indonesia. Ada Sukhoi 27, Sukhoi 30. Malaysia juga tak luput, Sukhoi Su-30-nya juga dibeli dari Rusia. Thailand juga, Filipina, dan menjadi salah satu penyedia utama amunisi kepada junta militer Myanmar. Pada Desember tahun 2021, Jakarta juga menjadi tuan rumah latihan militer bersama Rusia ASEAN yang pertama kalinya diselenggarakan brand. Kemarin ada latihan ASEAN Rusia yang diselenggarakan di Indonesia juga, dan Indonesia dipilih menjadi presidennya di saat itu. Cuma satu perkara yang masih lagi dalam proses ya, yaitu Su-35 yang mau dibeli oleh Indonesia tu tidak dapat lagi sampai sekarang guys. Ini pembelian kepada Rusia ya. Rusia menyediakan Su-35 tu, tetapi sampai saat ini masih belum lagi ada dia punya kata putus. Sebab apa? Sebab sanksi daripada Amerika terhadap ini Rusia. Bayangkan guys. Jadi penjualan tu macam stop sekejap lah. Apapun nanti kita tunggu infonya itulah guys. Sebab kalau Indonesia dapat Su-35, jadi raksasa ini langit menjadi, iyalah Su-35 guys, itu setaraf dengan itu F-35 yang itu supersonik ataupun siluman kapal buatan daripada Amerika. Rasanya dia takut untuk masuk di sini kan, sebab ada saingan dia. Jadi yuk kita sambung lagi.
Nah, seorang profesor di ASEAN, National Rusia. War College di Amerika Serikat mengatakan sudut pandang militer bisa dilebih-lebihkan. Sebagian besar ekspor senjata Rusia terkonsentrasi di Vietnam dan Myanmar, sementara penjualan ke negara-negara regional lainnya gagal berkembang seperti yang diharapkan Moskow. Dengan kata lain, ASEAN adalah pasar yang paling oke. Sebaiknya dia merujuk pada ASEAN, penjelasan betul. lain, bagian dari elit politik Asia Tenggara memandang Putin sebagai pemimpin kuat yang telah mencerca tatanan dunia yang dipimpin Amerika Serikat. Presiden Filipina Rodrigo Duterte memuji Putin sebagai pahlawan favoritnya di tahun 2021. Perdana Menteri Kamboja juga Hun Sen menganugerahi pemimpin Rusia itu dengan orde persahabatan. Makanya Rusia ini dipandang sebagai mitra dagang utama ASEAN termasuk Indonesia. Betul, Nah, betul. kenapa Indonesia tak disangsi Rusia, Bren? Hampir 2 minggu setelah invasi, tanggapan dari sejumlah negara dipertanyakan. Pada hari Rabu tanggal 2, 9 dari 11 negara Asia Tenggara mendukung resolusi Majelis Umum PBB untuk menegur Moskow atas invasinya dan menyerukan perdamaian. Sementara Vietnam dan Laos, dua mitra bersejarah Rusia, menyatakan abstain atau ya no problem seperti itu. Dilansir dari media DW, terlepas dari pilihan pemberian suara secara diplomatik, tanggapan dari pemerintah Asia Tenggara beragam-ragam. Berapa diam, Singapura membuat keputusan langkah untuk menjatuhkan sanksi kepada Rusia. Indonesia dengan cepat mengkritik tindakan Presiden Vladimir Putin. Filipina, sekutu perjanjian Amerika Serikat, menggambarkan dirinya sebagai pihak netral. Sementara itu Thailand dan Malaysia masih dalam posisi diam, Bren. Diam untuk Malaysia dan Thailand memilih diam. Seperti itu. Nah, menurut beberapa analis, keengganan Indonesia untuk campur tangan dalam urusan yang hal jauh ini tidak ada faedahnya. Gitu loh, Bren. Pemerintah Asia Tenggara tidak ingin membuat Cina frustasi karena itu memberikan respon samar terhadap perang Ukraina. Beberapa negara Asia Tenggara bersengketa dengan Beijing atas klaim wilayah Laut Cina Selatan dan kawasan itu tidak ingin meningkatkan persaingan Amerika Serikat dan Cina. Nah, beberapa hari setelah invasi, misalkan saja seperti Menteri Pertahanan Filipina yang mengatakan bukan urusan kami untuk ikut campur dalam apapun yang mereka lakukan di Eropa. Jadi nggak mau tahu, Amerika Serikat dan negara-negara Eropa kecewa dan sedikit bingung dan terhadap mereka dapat meyakinkan pemerintah Asia Tenggara untuk berubah pikiran karena ya orang-orang Asia Tenggara ini no comment lah Bren, terkait perang yang ada di Ukraina sana karena ya itu karena masalah jauh lah, nggak peduli. Sebenarnya betul apa yang dikatakan oleh admin ini. Cuma baru ni saya ada dengar Menteri Luar Indonesia dia ada bagi tahu bahwa Indonesia berusaha juga untuk mencari rakan-rakan yang lain ya, negara-negara yang lain untuk sebulat suara ya, di mana mementingkan kedamaian dan juga kemanusiaan itu. Itu dia punya, itu yang tujuan PBB dibuat guys, ditubuhkan adalah untuk jangan supaya ada peperangan. Jadi yang dikatakan oleh Presiden Jokowi baru-baru ni, di mana dia bilang hentikan perang, dia bilang tu maksudnya dia secara umum sebab bukan sekadar pada Ukraina dengan Rusia aja, tetapi negara-negara yang bergolak pun Indonesia salah satu negara yang menghantar pasukan keamanan. Jadi dia punya ayat di sana adalah keamanan. Begitu. Yuk kita sambung. Selama beberapa dekade, pemerintah Asia Tenggara telah mengambil kebijakan ketat untuk tidak mencampuri urusan negara lain yang disebut dengan cara ASEAN. Namun tampaknya ada celah terbentuk dalam posisi ini setelah beberapa pemerintah mengambil garis keras terhadap junta militer Myanmar dengan melarang hadir dalam pertemuan puncak regional di tahun 2021 silam. Ini sebagai contohnya saja. Nah, Bren, itu tadi pembahasan admin seputar usut punya usut alasan Indonesia tidak didaftar negara tak bersahabat di mata Rusia karena ya yang pertama alasannya Asia Tenggara ini tidak mau ikut campur dalam urusan di Eropa. Sebagian itu karena kedua juga ada alutsista yang mempengaruhi itu, Bren. Nah, bagaimana menurut kalian terkait hal ini? Silahkan jerot-jerot di kolom komentar. Nah, Bren, oke, sekian dulu video dari Amanda Channel. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan tentunya bisa bermanfaat bagi kalian semua. Nantikan video menarik dari kami lainnya. Terima kasih, see you next and bye. Oke, bye-bye. So, guys, jadi nampaknya di sini Indonesia dia tidak termasuklah sebagai daftar musuh kepada negara Rusia. Jadi kalau ditengok hubungan Indonesia dengan Rusia ni bukan sekarang je kita nampak ya, tetapi sejak daripada zaman pemerintahan Soekarno hubungan ini telah terjalin erat ya, dan Indonesia dan Rusia ni banyak
kolaborasi. Salah satunya adalah pelaburan yang ada di Indonesia tu, negara Indonesia ya, banyak daripada Rusia. Dan kerjasama seperti penggalian minyak di Blok Natuna itu adalah salah satu yang lebih mengeratkan lagi lah hubungan Indonesia dengan Rusia ni. Sungguh pun Presiden Jokowi mengatakan di G20 dengan di PBB tentang peperangan harus macam dihentikan, tapi Rusia macam dia berdiam saja, tidak ada respon terhadap apa yang dikatakan oleh Presiden Jokowi itu. Tujuannya diam adalah mungkin disebabkan dia paham ya, Presiden Jokowi itu mengatakan gitu kerana apa? Mungkin dia paham sebenarnya Rusia nih. Sebab apa? Jokowi dengan Putin nih amat baik sekali guys. Telah terbukti banyak video saya nampak tentang kebersamaan mereka di mana-mana negara asing ya. Dan ini menunjukkan Indonesia ni di mata Rusia adalah sahabat. Jadi semoga hubungan Rusia dengan Indonesia sentiasa kekal aman, damai dan juga sentiasa erat ya. Kita doakan agar tidak berlakulah peperangan dan juga jangan retak ini hubungan diplomatik yang baik. Jadi bagaimana pandangan kalian terkait dengan perkara ini? Kalian bolehlah komen di bawah guys. Jadi kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.